Assalamualaikum, hai anak-anak semuanya, bertemu lagi bersama Bu Guru Fitria Ros. Hari ini Bu Guru akan mengajarkan materi bahasa Inggris kelas 5, chapter 14, yaitu tentang advice sold or sold not. Namun sebelum belajar pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Kita belajar dulu tentang modals. Apa sih modals itu? Ketika kamu mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan, tentu hal yang akan kamu lakukan adalah meminta bantuan kepada orang lain di sekitar, bukan? Nah, dalam proses belajar bahasa Inggris, kita itu mengenal beberapa kata yang berfungsi sebagai kata permohonan atau permintaan, yaitu yang disebut dengan kata modals. Modals merupakan bentuk dari auxiliary verb atau kata kerja bantu yang berfungsi mendampingi kata kerja utama. Karena itu, modals ditempatkan sebelum kata kerja utama atau main verb untuk melengkapi atau memodifikasi makna dari kata kerja tersebut. Nah, apa aja sih macam-macam modal? Yang pertama, modal itu ada can, could, might, will, would, shall, should, must, and ought to. Can sama could itu artinya sama, hanya yang satu itu masa sekarang dan yang could itu masa lampau. Might dan might juga sama, will dan would juga sama, shall and should juga sama ya. Nah, should, would, dan could, ketiga kata ini memang terdengar dan terlihat sama. Would, should, and could sendiri merupakan bentuk kata lampau atau digunakan untuk kalimat past tense. Sedangkan can, might, will, shall, dan must merupakan bentuk yang sekarang, bisa digunakan untuk kalimat present tense. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar modal menggunakan kata should ya. Jadi kita akan khusus belajar tentang modal yang should. Should. Apa sih should itu? Should memiliki makna seharusnya. Should paling sering digunakan untuk membuat kalimat rekomendasi atau nasihat dan saran. Contohnya, when we go to Bali, we should visit the place in Gianyar. Ini contoh dari rekomendasi menggunakan kata should. Artinya adalah ketika Anda pergi ke Bali nanti gitu ya, kita harus mengunjungi tempat di Gianyar. Jadi ini tuh suatu rekomendasi, kalau nanti pergi ke Bali, kamu harus deh datang ke Gianyar gitu. Jadi seharusnya kamu datang deh ke Gianyar kayak gitu. Jadi mengharuskan seseorang untuk datang ke sana, merekomendasikan kayak gitu. Paham ya? Nah, sekarang ada pemakaian kata should. Pertama, kata should itu dapat digunakan untuk mengekspresikan suatu tugas atau sesuatu yang memiliki keharusan untuk dilakukan. Artinya itu harus dilakukan, gitu, wajib dilakukan, atau duty or obligation. Contohnya, you should tell her the truth. Jadi kamu harus mengatakan yang sejujurnya. Harus, karena kenapa? Karena kalau berkata tidak jujur itu kan dosa. Jadi kamu harus berkata sejujurnya. Atau they should pay the fees in time. Kamu harus membayar tepat waktu. Iyalah, kamu harus bayar tepat waktu, karena kalau kamu nunggak ya, kamu tidak bayar, kamu pasti akan kena bunga yang berlebih atau kamu akan mendapatkan masalah kayak gitu. Ya, itu tentang should yang dipakai untuk memiliki keharusan atau duty or obligation. Nah, sekarang yang kedua, kata should juga bisa digunakan pada conditional clause atau sentence untuk mengekspresikan kemungkinan atau pengandaian yang disebut dengan possibilities or supposition. Contohnya, if he should come, ask him to wait. Jadi jika dia datang,
mintalah dia untuk nunggu. Kan ini jika, ya kan, baru jika, belum tentu dia datang apa enggak gitu. Kalau dia datang suruh nunggu, kalau enggak ya udah gitu. Terus should it rain, there will be no match today. Jika hujan, tidak akan ada pertandingan hari ini. Jadi hanya kemungkinan gitu loh. Kalau hari ini hujan ya kita nggak jadi bertanding kayak gitu. Ya, paham ya tentang should yang possibilities ini? Oke, lanjut. Should yang ketiga dipakai untuk menanyakan sesuatu. Contohnya, should I buy another pizza for dinner? Haruskah saya membeli pizza lagi untuk makan malam? Kayak gitu. Jadi nanya, harus nggak ya saya beli pizza lagi untuk makan malam ini? Kayak gitu. Atau should I take a bus to school tomorrow? Haruskah saya naik bis ke sekolah besok? Kayak gitu. Jadi menanyakan sesuatu. Paham ya yang ketiga? Yang keempat atau yang terakhir, kata should juga dapat digunakan untuk menyampaikan sebuah kemungkinan. Contohnya, if you come again this Monday, your passport should be finished. Nah, jika kamu datang lagi hari Senin, ya, paspor kamu itu pasti udah selesai, kayak gitu. Kemungkinan, ya. Jadi misalnya kamu lagi ngurus paspor nih, terus kata orangnya kalau hari Senin besok kemungkinan ya udah selesai kayak gitu. Tapi itu baru kemungkinan. Contoh lain, if you go into that room, you should see Mr. Albert there. Jika kamu pergi ke ruangan itu, kamu harus melihat Tuan Albert di sana. Kayak gitu. Jadi ya kalau kamu nanti datang nih ke suatu tempat, terus kamu masuk ke ruangan itu, ya jangan lupa untuk ketemuin Tuan Albert kayak gitu. Itu kan hanya kemungkinan. Kayak gitu. Ya, anak-anak paham ya? Nah, should not atau shouldn't. Jadi not-nya itu digabung dikasih tanda petik ya. So tadi kan artinya seharusnya. Berarti kalau ditambahin not artinya menjadi tidak seharusnya. Contohnya, if you eat hard, you should not eat sugar. Jadi kalau gigimu sakit, ya seharusnya kamu nggak makan gula kayak gitu. Paham ya anak-anak? Tinggal ditambahin not aja yang artinya tidak seharusnya. Oke? Nah, sekarang kita latihan exercise 3-14 supaya kamu makin paham. Please fill the following sentence with should or should not. Jadi kamu nanti pilih kata-kata itu dikasih kata should atau kata should not. Oke? Yang pertama, Bella, you have a cough and fever. Kamu pasti sudah belajar cough and fever kan kemarin di materi disease. Nah, sekarang kamu pilih you ... kamu pakai should atau should not buy medicine in drugstore. Oke. Nomor 2 juga sama, yaitu today is rain, you ... go out. Nomor 4, Anne, today your sister has performed at school, you ... home to school now. Yang keempat, I have a toothache, I ... go to dentist. Yang kelima, Tono, today you have a test, you ... be late. Ya, kamu tinggal pilih ya, nomor 1 sampai nomor 5 itu ditulis should atau ditulis should not. Paham ya? Nah, yang ke exercise 4.14, kamu buatlah sebuah percakapan bahasa Inggris dengan menggunakan kata should or should not. Jadi pilih salah satu aja. Percakapannya itu terdiri dari 2 orang, antara kamu dan keluargamu atau temanmu. Minimal 2 kalimat setiap orang untuk berbicara. Jadi minimal 4 kalimat. Ya, kayak gitu. Setelah buat percakapannya, kamu hafalkan dan videokan ke classroom. Jadi misalnya ya, contoh. Misalnya kamu namanya siapa? Misalnya Ani. Hai Lani, saya sedang sakit flu, ya kan?
kayak gitu. Terus kata Lani, "Hai Ani, kamu seharusnya ke rumah sakit," gitu kan. Terus kata Ani, "Oke, Lani, terima kasih." Terus kata Lani, "You are welcome." Sama-sama gitu ya. You are welcome gitu. Nah, ini adalah contohnya. Jadi satu orang itu minimal 2 kalimat. Ani 2 kalimat, si Lani 2 kalimat juga. Jadi ini harus ada 4 kalimat. Ini hanya contoh ya. Kalian bisa bikin kalimat yang lain. Ini minimal. Jadi boleh lebih dari ini. Kalian bikin kayak gini tapi pakai bahasa Inggris ya, pakai bahasa Inggris. Ini kan hanya contoh, pakai bahasa Inggris. Lalu setelah kalian bikin percakapannya nih, kalian hafalin, terus kalian videokan sama teman kalian itu berdua lagi kayak ngobrol kayak gitu ya, divideokan, kirim ke Classroom. Oke, paham ya anak-anak ya? Itu tugasnya untuk latihan 3.14 dan 4.14. Oke anak-anak, materinya sudah selesai. Kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Thank you for watching everyone. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Bagi kalian yang baru datang ke channel Bu Guru, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga bisa pintar seperti kalian. Oke, sampai ketemu di video Bu Guru selanjutnya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.